Pada video sebelumnya, kita sudah membahas salah satu syarat sah tanda tangan elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika persyaratan sudah dipenuhi, maka dapat dikatakan tanda tangan elektronik tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama seperti tanda tangan konvensional atau tanda tangan kuasa. Oke, kita bahas syarat sah berikutnya dan bagaimana tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat memenuhi syarat sah tersebut. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan untuk Indonesia. Di channel ini saya akan menyajikan video series berbagai macam informasi tentang bagaimana memanfaatkan tanda tangan elektronik dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif hukum, ya pasti hukum karena tanda tangan elektronik itu berkaitan dengan hukum. Kemudian perspektif teknologi, perspektif culture atau budaya, perspektif tata kelola dan proses bisnis, serta perspektif lainnya yang saya angkat berdasarkan pengalaman kami membantu implementasi tanda tangan elektronik pada berbagai institusi yang ada di Indonesia. Jadi saya sarankan klik subscribe di bawah ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi update bagaimana implementasi tanda tangan elektronik secara benar. Perhatikan gambar berikut ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas syarat sah tanda tangan elektronik. Yang pertama yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Nah, pada video ini kita akan bahas syarat sah tanda tangan elektronik berikutnya, yaitu yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Jadi ketika tanda tangan itu akan digunakan, hanya bisa digunakan oleh si pemilik tanda tangan tersebut. Syarat ini dapat dipenuhi oleh jenis tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Kenapa? Karena PSRE menerapkan mekanisme autentikasi yang hanya memberikan izin pemilik sertifikat elektronik itu sendiri yang menggunakannya untuk melakukan penandatanganan secara elektronik. Tidak diperkenankan untuk digunakan oleh orang lain, dan sistem akan menolak memproses tanda tangan tersebut jika hasil autentikasinya menyatakan itu bukan pemilik sertifikat elektronik yang sah. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa tanda tangan elektronik yang tersertifikasi pada saat seseorang membubuhkan tanda tangan maka dia harus memiliki sertifikat elektronik tersebut. Nah, untuk mengakses sertifikat elektronik tersebut diperlukan satu mekanisme autentikasi yang hanya mengizinkan si pemilik sertifikat elektronik itulah yang melakukan penandatanganan sendiri. Nah, kenapa persyaratan ini muncul? Bahwa tanda tangan harus berada pada kuasa si penanda tangan. Masih ingat dengan video sebelumnya tentang skema ini? Ini sudah sempat kita bahas sebelumnya tentang bahaya transaksi elektronik, yaitu pada skema 1 dan skema 3. Jadi pada skema 1 dan 3 ini salah satu solusi yang diberikan bentuknya adalah mematuhi syarat yang kedua yang diwajibkan oleh undang-undang ini. Ini untuk mencegah terjadinya akses pihak tidak sah. Kalau kita ingat pada akses pihak tidak sah itu ketika ada dua entitas A dan B, dan A dan B ini biasanya berkomunikasi secara normal, berjalan dengan lancar. Tiba-tiba bisa saja nanti suatu ketika ada si X ini ngaku-ngaku sebagai A untuk mengakses sistem B. Dan celakanya adalah A nggak pernah tahu kalau identitasnya digunakan, aksesnya digunakan, dan B nggak pernah tahu kalau ternyata yang mengakses si B ini, misalnya B ini adalah sistem penandatanganan. B ini nggak pernah tahu kalau ternyata itu bukan si A tapi si X. Nah, ini yang terjadi yang disebut dengan akses pihak tidak sah. Maka itu perlu solusi. Ingat waktu itu saya bahas bahwa solusinya adalah mekanisme autentikasi. Dengan mekanisme autentikasi maka ketika ada si X yang ngaku-ngaku sebagai A, B nggak akan pernah mau memproses. Kenapa? Karena B tahu bahwa itu bukan si A, tapi itu adalah si X. Kenapa demikian? Karena B punya mekanisme autentikasi untuk mengautentikasi, untuk mengidentifikasi itu si A atau bukan. Jadi dia tahu itu bukan si A atau memang itu si A. Maka kita perlu mekanisme autentikasi. Nah, syarat yang kedua ini adalah untuk menjawab hal tersebut, bahwa tanda tangan itu, data tanda tangan itu hanya dalam kuasa si penanda tangan, nggak boleh digunakan oleh si X tadi.
Kemudian syarat yang kedua ini juga dimungkinkan menjawab persoalan yang ketiga, yaitu apa? Terjadinya penyangkalan. Ketika identitas digital seseorang ini diambil alih oleh orang lain, maka kemudian ketika terjadi komunikasi, bisa saja nanti A ini nggak pernah mengakui bahwa memang dia yang telah berkomunikasi atau dia yang telah menandatangani dokumen secara elektronik. Kenapa? Karena nggak ada identitas digital di dalamnya. Karena nggak ada sesuatu hal yang seolah-olah tanda tangannya itu memang dalam kuasanya dia, memungkinkan dilakukan oleh orang lain. Ya misalnya contoh sederhananya scan tanda tangan misalnya. Scan itu kan siapapun bisa menggunakan scan tanda tangan yang kita miliki. Dia tinggal kopikan saja, dia lekatkan ya. Sesuai dengan video yang sebelumnya saya sudah tunjukkan skemanya, animasinya, bagaimana bentuk pemalsuan dokumen yang menggunakan scan tanda tangan maupun menggunakan QR code atau barcode. Jika pada persyaratan pertama kita bicara verifikasi identitas, ya ingat syarat pertama, maka di syarat kedua ini kita akan membahas tentang standar autentikasi pemilik identitasnya. Pada saat menggunakan sertifikat elektronik, maka si pemilik, jadi kapan menggunakan sertifikat elektronik dalam konteks ini pada saat melakukan penandatanganan, maka si penandatangan secara sistem akan mengakses identitas digitalnya, itu ada di dalam file sertifikat elektronik tersebut. Maka pada saat mengakses sertifikat elektroniknya, pemilih harus diautentikasi apakah pemilih ini adalah orang yang sah atau bukan. Sama halnya seperti standar verifikasi identitas, pada standar autentikasi juga terdapat tingkatan sesuai dengan resiko dan tingkat keautentikan yang diperlukan oleh sistem. Jadi ya sama seperti standar verifikasi. Misalnya pada saat melakukan penandatanganan, maka si penandatangan harus diautentikasi terlebih dahulu apakah dia pemilik sertifikat elektronik yang sah atau bukan, dengan menggunakan metode autentikasi tertentu. Ada beberapa pilihan metode autentikasi yang dapat digunakan, yang selama ini kita kenal. Namun, pilihan autentikasi itu bergantung pada kebijakan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan standar yang harus dipatuhi. Secara teorinya, kita mengenal ada beberapa jenis autentikasi yang biasa digunakan. Ini saya jelaskan. Yang pertama misalnya adalah teknik autentikasi what you know. Jadi pada saat kita akan melakukan penandatanganan, maka sistem akan menanyakan terlebih dahulu informasi yang kira-kira kita ketahui yang itu sudah tercatat oleh sistem, yang sudah kita daftarkan sebelumnya di awal. Contohnya apa? Iya, PIN ataupun password misalnya. Jadi sistem akan menanyakan, masukkan PIN, masukkan password. Begitu kita berhasil memasukkan PIN atau password, maka sistem e-sign tersebut, sistem penandatangan, akan mengidentifikasi siapa diri Anda, apakah Anda memiliki autentikasi yang sah atau tidak terhadap sistem. Bagaimana tahunya? Ya sistem akan membandingkan dengan data sebelumnya yang sudah direkam pada saat proses pendaftaran. Jadi pada saat pendaftaran awal, verifikasi pendaftaran sesuai syarat pertama, kita akan diminta data-data identitas diri kita, KTP, foto diri, selfie, yang nanti dibandingkan dengan data valid yang ada, baik itu secara institusi maupun secara nasional. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk mengakses sesuatu hal yang nanti akan dijadikan inputan pada saat kita melakukan penandatanganan. Misalnya, membuat PIN atau membuat password. Inilah metode autentikasi dengan metode what you know. Lalu yang kedua, metode autentikasi yang kedua, itu ada what you have, apa yang kita miliki. Misalnya ini contoh penggunaan smartphone, nomor handphone atau nomor WA, dengan asumsi bahwa nomor handphone atau WA itu kan kita sendiri yang punya, nomor WhatsApp maksudnya. Untuk apa? Biasanya untuk dikirimkan kode OTP. Atau bisa juga metode yang lain yaitu penggunaan sertifikat elektronik. Bentuk implementasinya misalnya saat Anda melakukan tanda tangan elektronik, maka sistem itu akan mengirimkan kode OTP ke nomor handphone Anda yang terdaftar melalui SMS. Jadi ingat, nomor handphone itu kan pertama kali didata pada saat pendaftaran. Nah, pada saat kita melakukan penandatanganan akan ada kode OTP yang dikirimkan oleh sistem untuk dikirimkan melalui SMS misalnya atau email atau WhatsApp ke nomor kita. Dengan asumsi bahwa handphone itu adalah hanya kita yang megang, kita yang punya, maka kemudian kita membuka HP kita lalu memasukkan kode OTP tersebut kepada sistem penandatangan yang digunakan. Dengan demikian kita diizinkan untuk melakukan penandatanganan. Ini metode what you have. Kita punya handphone dengan nomor yang ada di dalamnya. Contoh yang lain misalnya saat kita memiliki sertifikat elektronik yang kita simpan sendiri. Jadi sertifikat elektronik identitas digital itu bisa ditempatkan dalam suatu sistem yang aman, bisa juga kita sendiri yang memegang, misalnya seperti itu.
Maka pada saat kita melakukan penandatanganan, kita akan diminta untuk mengupload file sertifikat elektronik yang kita miliki, kan what you have yang kita miliki. Setelah kita upload, kemudian kita diminta untuk mengentrikan satu PIN atau passphrase disebutnya, yang digunakan untuk mengakses sertifikat elektronik tersebut. Jika PIN yang kita masukkan itu cocok, bisa mengakses kunci private kita, maka kita sah untuk melakukan penandatanganan. Sistem akan mengizinkan kita untuk melakukan penandatanganan. Oke, 2. Lalu metode autentikasi yang ketiga, kita kenal istilahnya what you are, misalnya what you are. Ini contohnya adalah penggunaan biometrik, seperti sidik jari, misalnya pembaca retina, pengenalan wajah, dan lain sebagainya. Nah, bentuk implementasinya misalnya saat kita melakukan penandatanganan, maka sistem akan meminta kita untuk menginputkan fingerprint untuk membuktikan bahwa itu memang diri kita. Lalu kemudian fingerprint untuk membuktikan bahwa itu memang diri kita. Lalu kemudian sistem akan membandingkan data fingerprint kita dengan data fingerprint yang sebelumnya kita sudah daftarkan pada saat proses verifikasi pendaftaran. Jika dibandingkan data itu cocok, maka kita dianggap sebagai orang yang sah, terautentikasi untuk dapat melakukan penandatanganan. Lalu metode yang keempat disebutnya adalah metode kombinasi. Nah, kombinasi ini mungkin perpaduan 1 dengan 2, 1 dengan 3, atau 1, 2, 3. Jadi tidak hanya menggunakan ketiga faktor yang disebutkan di atas, pada penerapannya metode autentikasi bisa diterapkan secara bersamaan. Misalnya metode what you know dikombinasikan dengan metode what you have. Misalnya tadi penggunaan sertifikat elektronik di-upload, lalu kemudian kita diminta untuk mengentrikan what you know, yaitu apa? PIN atau passphrase untuk mengakses sertifikat elektronik tersebut. Bisa juga dengan what you have. Selain kita memasukkan PIN, kita juga diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke handphone kita, dengan asumsi handphone itu kita yang punya. Metode implementasi lainnya misalnya pada atau transaksi perbankan, faktor ini misalnya adalah lokasi dan waktu. Autentikasi lokasi dan waktu dari pengguna akan dicocokkan dengan data yang diinputkan oleh sistem. Misalnya, jika Anda biasanya berada di Jakarta saat mengakses sistem penandatangan, lalu suatu ketika sistem ini mendeteksi adanya login dari akun Anggina tersebut dari lokasi di Surabaya. Ini kan satu hal yang tidak umum. Biasanya di Jakarta, kok sekarang di Surabaya. Sistem akan dengan segera memberikan informasi kepada Anda melalui email atau SMS bahwa terjadi aktivitas mencurigakan di akunmu dengan melihat tadi lokasinya tidak sesuai dengan biasanya. Nah, setelahnya kita akan diminta untuk mengonfirmasi apakah hal tersebut dilakukan oleh Anda atau bukan. Begitu pula dengan waktu. Jika terjadi aktivitas login di waktu yang tidak wajar, maka akan dikirimkan konfirmasi ke email atau SMS. Setelah konfirmasi dilakukan, baru izin akses bisa dibuka. Misalnya kita biasa melakukan penandatanganan pada jam kerja, jam 9 sampai dengan jam 5. Ternyata ada satu bentuk penandatanganan yang dilakukan di jam 11 malam. Ini kan keanehan. Sistem akan mendeteksi ini sebagai bentuk keanehan, lalu sistem akan mengklarifikasi dengan mengirimkan email atau SMS untuk menanyakan, benar nggak ini yang akses adalah Anda? Nah, kemudian kita buka handphone kita yang miliki, lalu kita akses, berarti benar bahwa memang itu kita yang melakukan, karena kita punya nomor handphone yang kita daftarkan tadi. Lebih jauh lagi, standar autentikasi bisa diterapkan berdasarkan level autentikasi yang ingin didapatkan, berdasarkan tingkat risiko atau kepastian atau derajat keyakinan dalam mengenali subjek hukum penandatangannya. Ini tergantung dari kebijakan yang akan diterapkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut. Misalnya gambarannya, kita bisa saja membaginya menjadi 3 level misalnya. Level pertama, sebut saja derajat keyakinannya rendah. Misalnya untuk menandatangani dokumen masyarakat umumnya, misalnya pengumuman 17 Agustusan di kantor RT RW misalnya, di perumahan kita misalnya seperti itu. Anggap saja itu level 1, derajat keyakinannya rendah, nggak ada masalah. Lalu level kedua, derajat keyakinan menengah. Misalnya untuk dokumen yang khusus atau layanan pemerintah yang publik. Misalnya untuk sistem perizinan dan lain sebagainya, maka kita perlu nih mekanisme autentikasi yang tingkatnya lebih tinggi. Lalu level yang paling tinggi misalnya, tadi kita sepakat menjadikan 3 level, ini misal saja.
yaitu level yang ketiga, derajat keyakinan yang paling tinggi. Misalnya ini dokumen yang digunakan untuk menandatangani dokumen yang strategis atau dokumen yang kritikal yang dapat menyebabkan keamanan dan ketertiban negara apabila autentikasi tidak dilakukan dengan benar. Dan tentunya kriteria-kriteria setiap level tersebut perlu ditetapkan dan distandarkan sehingga memudahkan semua pihak untuk memutuskan dokumen-dokumen atau informasi-informasi elektronik yang akan ditandatangani itu masuk ke kriteria level yang mana dan harus menggunakan mekanisme autentikasi yang seperti apa. Kemudian, setiap level perlu diterapkan mekanisme autentikasinya seperti apa. Tadi level informasinya atau dokumennya, sekarang level mekanisme autentikasi. Misalnya untuk level 1 cukup menggunakan satu faktor autentikasi. Misalnya tadi cukup menggunakan password saja, PIN saja, atau cukup OTP saja. Misalnya tadi surat undangan peringatan 17 Agustus ditandatangani oleh Pak RT misalnya, maka cukup nanti Pak RT mengentrikan PIN atau password, atau cukup melihat nilai OTP yang ada di handphone yang dikirimkan. Jadi menerapkan metode, salah satu saja metode autentikasinya, apakah what you know ataukah what you have. Kemudian misalnya level yang kedua. Level yang kedua, karena levelnya lebih tinggi, mungkin harus menerapkan multifaktor autentikasi. Misalnya kombinasi what you know dan what you have. Bentuk implementasinya pada saat seseorang akan melakukan penandatanganan harus memasukkan password yang diketahui, sekaligus harus memasukkan nilai OTP misalnya. Jadi selain kita mengentrikan password, kemudian sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor handphone kita untuk mengecek benar nggak itu kita dari nomor handphone yang kita gunakan. Ini misalnya tadi untuk dokumen-dokumen perizinan, misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir level 3. Karena derajat keyakinan tertinggi, maka wajib menerapkan multifaktor autentikasi dengan minimal salah satunya adalah misalnya penggunaan single factor cryptography device. Misalnya dokumen yang akan ditandatangani berkaitan dengan pengumuman resmi pemerintah tentang kebijakan penanganan COVID-19 atau dokumen strategis lainnya. Itu salah satu contoh saja. Jadi contoh implementasi yang misalnya PSRI akan menerapkan mekanisme bahwa setiap penandatangan pada level 3 ini wajib untuk menggunakan file sertifikat elektronik yang dimiliki, yang disimpan sendiri dalam sebuah token cryptography device. Jadi sertifikat elektroniknya itu ditempatkan pada dongle, di mana dongle itu melekat kepada diri si penandatangan. Setelah dongle itu dicolokkan untuk melakukan penandatanganan, maka kemudian akan meminta untuk mengentrikan passphrase untuk memastikan bahwa kita memang adalah pihak yang sah untuk menggunakan dongle itu untuk melakukan penandatanganan. Setelahnya dilakukan, kemudian mungkin dikombinasikan dengan terkirimnya kode OTP pada nomor handphone kita. Maka kita membuka tuh kode OTP-nya, kemudian mengentrikan, atau cukup menggunakan fingerprint untuk metode kombinasi dengan what you are, dengan fingerprint yang sudah terdaftar. Jadi ini adalah implementasi level 3 di atas dengan bentuk kombinasi what you have dari sertifikat elektronik yang dimiliki atau dari nomor handphone melalui pengiriman OTP tadi, dan what you know dari passphrase sertifikat elektroniknya, what you are dari fingerprint yang digunakan. Itu mungkin sangat baik dari perspektif keamanan karena kita menerapkan mekanisme multifaktor autentikasi yang berlapis, tapi perlu dipertimbangkan tingkat kemudahan di sisi penggunanya. Jadi dalam perspektif pengguna umumnya di Indonesia, ini pengalaman kami di lapangan, memandang bahwa implementasi tanda tangan elektronik itu dihadirkan untuk memberikan kemudahan agar dapat mengambil keputusan, menetapkan, menandatangani berbagai dokumen secara mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Dan kecenderungan manusianya sendiri maunya kan gampang dengan tanda tangan elektronik. Nah kemudian jika diterapkan autentikasi yang berlapis tadi, ya, bisa-bisa dirasakan malah jadi ribet. Jadi sangat tergantung bagaimana tingkat kesiapan dan kematangan institusi dan para pengguna di dalamnya. Belum lagi pengguna dibebani dengan pengadaan beberapa perangkat tadi, misalnya cryptography device yang diperlukan. Misalnya harus pengadaan dongle dulu kalau menerapkan mekanisme yang lapis 3 tadi. Dan tentunya akan berdampak pada cost atau biaya tinggi bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Itulah memang keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Dan keamanan selalu berbanding lurus dengan harga yang harus dibayarkan.
maka makin tinggi tingkat keamanan yang ingin kita capai, maka makin tinggi cost biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karenanya, saya menyarankan dalam implementasi tanda tangan elektronik sebagai bagian dari teknologi keamanan dan perlindungan hukum, ini perlu dilihat betul-betul level autentikasi yang harus diterapkan dengan melihat tingkat kepastian dan risiko dibandingkan dengan tingkat urgensi, kepentingan, strategis, dampak dari konten informasinya, dan dokumen yang akan ditandatangani. Selain itu juga perlu memperhitungkan level security minded dari si penandatangan atau security readiness, kesiapan pemahaman implementasi security dari si calon pengguna layanan tanda tangan elektronik tersebut. Karena berdasarkan pengalaman di lapangan, pada saat mendampingi banyak organisasi untuk menggunakan teknologi tanda tangan elektronik, mekanisme tanda tangan yang kita buat seaman mungkin dengan menerapkan mekanisme autentikasi yang akan berlapis tadi, yang terjadi adalah pimpinan atau pejabat atau penandatangan malah mendelegasikan kepada ajudan, staf, ataupun bawahannya pada saat melakukan penandatanganan. Justru ini menimbulkan peluang-peluang untuk melakukan pelanggaran hukum dan risiko-risiko keamanan. Oke, sampai di sini boleh kita simpulkan pada pengguna tanda tangan elektronik tersertifikasi telah dapat memenuhi syarat bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatangan. Mengapa? Panjang lebar kita sudah bahas bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik itu menerapkan berbagai bentuk autentikasi untuk memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya tinggal bagaimana pengguna untuk mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita bahas syarat sah tanda tangan elektronik yang ketiga dan keempat. Syarat ini berkaitan dengan keutuhan data atau informasi elektronik yang ditandatangani, yaitu tanda tangan elektronik dan informasi yang telah ditandatangani tidak dapat dipalsukan. Itu syarat yang ketiga dan keempat. Kita saksikan di video selanjutnya. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan informasi ini ke orang lain yang membutuhkan. Bagikan di grup-grup kantor atau organisasi atau perusahaan Anda atau juga kampus Anda. Ajak berkunjung ke channel ini, kita belajar sama-sama tentang tanda tangan elektronik dari berbagai perspektif tadi. Jika suka silakan di like, jika ada yang ingin dikomentari silakan ketikkan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe untuk mendapatkan update video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.